aku tahu kenapa penyebab malu dan takut. Aku nggak akan juga buka maskernya karena aku ngerasa kamu takut saya bongkar kerjaan sampingannya. Itu kan. Bener kan? Iya, Kak Roy. Tuh. Jadi berarti yang makanan tadi bohong? Benar, Mbak. Tapi pemandu lagu itu sampingan saya. Jadi tetap usaha makanannya ada dan pakai jimat juga di sana. Iya. Ya, lalu usaha sampingannya pemandu lagu, pakai juga buat dirinya. Oke. Tapi mahasiswi juga. Iya. Saya melihat banyak korbannya yang udah di kerk gituin, dicantelin ya. Jadi saya ngerasa Neva ini pun antara dua nih, saya kasihan atau simpati. Maksudnya banyak korban yang diambil hartanya, dikeruk, diporotin begitu. Betul. Atau Demi korban- alih-alih rezeki instan, lalu menggunakan jimat atau amulet-amulet khusus untuk memperlancar kerjaan sampingannya itu sebagai pemandu lagu. Dan ternyata memang benar hokinya dia bertambah-tambah, rezekinya dia bertambah-tambah melalui jalur instan yang gak halal dengan black magic. Itu yang bisa saya jelaskan ya, karena dia itu kelihatan sekali dari tata bahasa, verbal, intonasi, semua itu jelek banget. Takut sebenarnya. Oh. Ya jadi itu membuat dia jadi kayak terbata-bata menceritakan itu. Karena dia ngerasa ini pekerjaan yang sebenarnya dia sendiri malu. Jadi yang dia lakukan di situ juga sebenarnya Mbak Neva juga merasa itu tidak benar. Jadi ya apalagi ditambah menggunakan penglaris dan jimat ya. Iya. Itu dapatnya dari mana Mbak Neva? Jadi waktu itu ada teman saya ngajakin ke dukun. Dukun itu ngasih jimat. Dukun itu ngasih jimat. Tiba-tiba datang langsung ngasih atau gimana? Jadi ke rumahnya. Aha. Terus nanti teman saya ngomong, ini dia mau buat narik perhatian orang. Jadi dukun itu ngasih jimat tapi melalui ritual. Jadi jimatnya ada wujudnya nggak? Ada wujudnya. Ada bentuknya. Aduh serem deh sebenarnya. Saya ngelihat sosok yang aneh banget, tinggi, besar, dan ada semacam bentuknya seperti itu. Kamu gambar sosok yang menyeramkan ini kenapa, Roy? Saya melihat di mata batin saya ini dia yang menjalankan misi untuk mendapatkan pelanggan. Jadi bisa dibilang ini adalah teror sekaligus teman. Gitu. Ada kaitannya dengan jimat yang dia punya? Ada kaitannya dengan jimat yang dia punya. Saya sih berharap Mbak Neva jangan tegang, karena semakin tegang auranya hancur. Tahu gak kalau misalnya kita tuh punya semacam aura nih, kita akan berubah-ubah setiap menit, setiap detik auranya. Nah saya ngeliat auranya dia tuh warnanya udah abu-abu, udah merah, terus hitam, grey lagi, merah lagi. Terus saya rasa yang temennya itu tuh yang ini nggak akan menyerang kita langsung kok gitu. Jadi mbaknya juga nggak usah terlalu takut dan tegang, karena tidak akan juga membahayakan kita sih. Itu yang menyebabkan verbalnya dia, intonasinya dan gesturnya semuanya. Terutama eye contact ya, matanya. Eye Dari contact tadi juga, lihat ke kiri terus, Roy. Ini Eye kenapa contact. ya? Ada sesuatu yang ada di sebelah kanan saya, sebelah sini atau? Ya ada sesuatu makhluk yang di sebelah sana. Cemangnya memang dia kendala, sulit untuk menjelaskan seperti apa dan gimana. Oke. Ya, saya membantu jelasin bahwa ternyata memang si Mbak Neva ini punya teman sekaligus teror. Soalnya dari tadi setiap pertanyaan dari Bayu juga dia tuh kayak dengerin dulu 2 detik baru dia jawab gitu. Kayak minta persetujuan. Saya boleh nggak yang jawab ini? Iya. Gitu. Iya. Iya. Setakut itu gitu. Iya, setakut itu gitu loh.
Dan teror-teror ini akan berhenti kalau dia ngerasa nyaman. Jadi sebenarnya ke aura diri sendiri dulu ya. Kasihan sih. Nggak tahu nih, makanya pilihin deh antara rasa kasihan atau simpati harusnya. Saya harus bersikap apa? Saya merinding sih. Ini serem kalau misalnya memang kamu juga ngeliat sosok ini ada di sebelah kanan atau di sisi kirinya Neva, terus mengarah ke sini. Tambah lagi tadi kamu bilang sering melakukan ritual yang menyeramkan, walaupun saya belum tahu ritualnya seperti apa. Ya, serem sih. Berbulu. Berbulu, ya berbulu. Ada di sekitar sih. Ada yang ngerasa aneh? Penonton baik-baik aja? Yang di pojok baik-baik aja. Mbak nggak usah takut lagi sebenarnya sama Roy Kiyoshi, sama saya maksudnya. Saya tuh, aku baca pikiran Mbak Neva gitu loh. Kamu takut banget kalau identitas kamu dibongkar, ya kan? Tapi saya tidak akan melakukan itu sih. Benar nggak? Ya. Tapi mudah-mudahan Mbak Neva kalau misalnya mau dibantu berani untuk mengungkap semuanya di meja kejujuran ini biar bisa tuntas juga gitu. Jangan ada yang disembunyikan. Ini makhluknya. Serem banget sih. Ini kukunya dan berantakan semuanya. Gitu. Aku jujur ya lihat Mbak Neva menyembunyikan banyak hal. Kelihatan dari sih. Statement ya dari ya kan kelihatan kan Statementnya dari terus apa lagi? statementnya, Ren? dari ada barang yang ditutup-tutupi. Apakah membawa sesuatu nggak hari ini? Iya, Apa itu? ada di belakang. Boleh saya lihat nggak Mbak Neva? Saya izin dulu. Boleh. Oke. Apapun yang dibawa keluarin semuanya ya Mbak ya. Jangan ada yang disimpan ya. Saya jadi ngeri. Saya butuh. Silakan diambil. Ya, makasih. Ini jimatnya Jadi besar ternyata. Dia serem banget ini sih. iya. Dia di dunia malam Ladies Companion banyak saingan pakai jimat. Kamu kan juga sebagai DJ banyak saingan. Pernah ada yang nawarin pakai jimat nggak? Pernah? Terus diambil. Enggak. Kenapa? Karena aku tahu resikonya bakalan berat. Beratnya maksudnya? Beratnya pasti ada sesuatu yang harus kita bayar, entah itu di kemudian hari lah pasti ada. Dan sebenarnya memang di dunia entertain ya Iya, hal iya. itu tuh lumrah. Ada DJ yang pakai nggak? Ada. Siapa? Oh nggak bisa disebutin dong. Oh ya oke. Roy, gimana kamu ngelihat benda-benda jimat yang dikeluarin Neva ini? Seperti yang saya bilang ya, saya ngerasa ada dua kepribadian, bukan kepribadian ganda, tapi ada dua sisi. Satunya yang serem, ini yang saya bilang serem nih. Saya juga belum, saya juga kehilangan akal dan ide sebenarnya ini darknya kemana gitu. Karena saya kan tipikal yang menyerap ya, bukan mempengaruhi, lebih menyerap emosi orang. Karena dia berantakan, jadinya saya lihatnya juga agak ngedar-dedor gitu. Karena dia berantakan, jadinya saya lihatnya juga agak ngedar-dedor gitu. Tapi kalau saya bisa menduga ini adalah sisi kepribadian dia yang
aneh untuk ritual dapetin customer. Boleh dibuka Mbak Neva? Pelan-pelan. Ini biasa digunakan untuk ritual ya? Iya betul. Benar. Kalau dibuka dan dilakukan ritual di sini, biasanya nggak akan terjadi apa-apa kan? Enggak. Oke baik. Silakan. Kamu mau buka nggak, Kor? Ntar aku yang laris. Bagus tuh. Nggak, soalnya Bahkan kalau yang punya. kalau dia yang ngelakuin, itu kan kayak ngasih makan. Kalau orang lain yang ngelakuin, siapa tahu justru Boleh dibuka. Boleh. Coba Boleh, buka. Nggak bakal kenapa-napa. Bayu takut. No. Atau Yang ini? duduk dulu. Pilih aja. Boleh aja, enggak. Aku nggak mau buka Chris. Udah apa? Biji selasih. Selasi. Are you sure? Kayak telur kodok. Itu apa ya Mbak biji-bijiannya? Telur. Telur? Telur apa? Telur kodok ya? Iya betul. Hah? Iya ya. Kayak biji selasi ya, tapi Bukan itu selasi, telur. Bu. Jangan dimakan. Kalau yang ini apa ini? Enggak. Enggak. Ah, Kamu no. Orang buka. kamu nggak ngerasain apa-apa kan? Yang pasti sih aku tahu itu pasti energinya gede banget. Bukan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukanya pelan-pelan. Ditaruh aja sih, Far. Ini taruh di sini. Yang warna hitam tuh apa ya? Gimana? Di dalam itunya. Ada sesuatu di dalamnya? Ada. Kodok ya? Kodok. Hidup. 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 Tunggu, ini ritual pemanggilan arwah ya untuk penglarisan. Jadi harus pakai ginian. Iya Kak Roy. Aduh, ini setiap malam Jumat udah berlangsung beberapa puluh tahun gitu ya. Udah lama ya? 2 tahunan. Dua tahun. Oh my gosh. Dan inilah sisi lain dari kerjaan sampingan apa namanya, ternyata adalah pemandu lagu dengan telur kodok dan hewan itu. Dengan kodoknya. Saya nggak tahu tuh mau diapain, tapi saya rasa ini negatif sih. Pantesan ya yang datang model-model yang bentukannya serem-serem gitu. Dan itu makanannya. Dan itu makanannya. Kamu makan? Iya. Ah, Telurnya dimakan juga. tapi saya penasaran deh. So let's try it. No. Really? Aduh, jangan dong, Roy. Is that Si suka real gitu or sih, fake? suka nyoba-nyoba. Nah, aduh. Can I taste it? Like, Ji, seriously? dia makan telur kodok itu supaya ngasih Iya. makan ke sosok gaibnya loh. Dan itu pasti rasanya amis, Roy gak kodoknya enak. ada di dalam situ loh. Dan ada yang induknya dalam Oh my situ God, yang no punya way. telur. Oh. Ini udah masuk beberapa arwah-arwah gentayangan ya ke sini ya. Sini ada, saya melihat tinggi besarnya malah masuk ya. Masuk ke dalam Neva nih sekarang. Iya tuh. Saya masih kurang lihat itu kodoknya dicium aja. Tadi dihirup-hirup. Tapi abis kayak dihirup-hirup tuh cium-cium. dia kayak ngunyah sesuatu gitu loh. Kayak punya sesuatu gitu.
Matanya selalu ke situ arahnya. Coba Dan deh, ini kamu jatuh. bukain itu deh, kain hitam. Kain hitam yang ada kodoknya. Dibuka. Tarik gitu. Terus deh. Masih ada. Ada. Saya minta kain hitam di sini. Ada, saya mau coba melakukan cara di mana kita akan ngobrol dari sisi yang gelap dulu ya. Apa jadinya ya kalau saya bunyiin lonceng? Saya ingin tahu tentang keberadaan. Kalau saya aduh, bahaya ya. Kamu butuh apa, Roy? Saya pengen masukin dia ke dalam. Saya pengen tanya-tanya dia di alam bawah sadarnya Neva. Lampunya kayak begitu gak sih? Iya. Lampunya turun nih. Siapapun yang masuk ke dalam badan ini, tolong kasih saya jawaban.